Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia, khususnya tentang ikatan ion. Nah, kita mulai dari ikatan ion terlebih dahulu, kita mulai dari kestabilan atom. Nah, teman-teman, kenapa unsur-unsur itu harus saling berikatan? Nah, alasannya ini, unsur-unsur itu saling berikatan untuk membentuk suatu kestabilan atau untuk membuat dirinya itu stabil. Nah, dari unsur-unsur yang ada di tabel periodik unsur, unsur yang sudah stabil adalah unsur-unsur golongan 8A atau golongan gas mulia. Nah, di sini Ibu tuliskan dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, jadi unsur-unsur di SPU itu akan cenderung membentuk kestabilan mengikuti unsur-unsur gas mulia. Nah, jadi gampangannya gas mulia itu menjadi role model bagi unsur-unsur yang lain. Nah, kenapa bisa dikatakan stabil? Dikatakan stabil karena konfigurasinya adalah konfigurasi penuh atau elektron valensinya 2 atau 8. Nah, di sini. Nah, kalau 2 itu dinamakan sebagai duplet. Nah, ini dinamakan sebagai duplet. Sedangkan untuk 8 dinamakan sebagai oktet. Nah, begitu ya. Jadi nanti unsur-unsurnya itu akan mengarah ke sini, membentuk elektron valensinya 8. Nah, bagaimana cara mencapai kestabilan? Caranya ada dua cara. Yang pertama adalah membentuk ion, dan yang kedua adalah penggunaan elektron bersama. Nah, untuk membentuk ion ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan melepaskan elektron. Nah, kalau melepaskan elektron berarti dia membentuk apa? Dia membentuk ion positif. Nah, jadi karena elektronnya lepas, maka ion yang terbentuk adalah ion positif. Cara yang kedua adalah dengan menerima elektron. Nah, karena mendapat tambahan elektron, di mana elektron itu adalah muatannya negatif, maka ion yang terbentuk adalah ion negatif. Nah, sebagai contoh, untuk yang melepaskan elektron, misalkan Ibu punya unsur Na. Nah, Na ini untuk mencapai kestabilan, dia akan melepaskan satu elektron, membentuk ion positif menjadi Na positif. Nah, dia melepaskan satu elektron. Kemudian untuk menerima elektron, sebagai contoh Ibu punya Cl. Nah, Cl supaya dia stabil, dia akan membentuk Cl-. Nah, di sini berarti dia menangkap satu elektron dari muatannya netral 0 di sini menjadi bermuatan negatif 1. Nah, artinya di sebelah kiri di sini dia menangkap satu elektron. Nah, begitu ya. Jadi kalau melepas, elektronnya ada di sebelah kanan. Kalau menangkap atau menerima, dia elektronnya ada di sebelah kiri. Nah, jumlah muatan antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama, teman-teman. Nah, karena di sini jumlahnya 0, nah di sini 0 ya, tidak ada tulisannya berarti 0. Maka di sebelah kanan juga harus 0. Di sini plus 1, berarti di sini E-nya 1. Kemudian di sininya 0, di sininya negatif 1. Nah, biar sama-sama negatif 1 berarti bagaimana? Berarti di sini 1E, di sini negatif 1. Begitu ya, jadi intinya sama, kanan kiri itu harus sama. Oke, kemudian yang kedua, cara mencapai kestabilannya adalah penggunaan elektron bersama. Nah, caranya ada dua juga. Yang pertama, penggunaan elektronnya itu berasal dari salah satu atom. Kemudian yang kedua, elektron yang digunakan sebagai ikatan itu masing-masing dari salah satu atom. Nah, jadi berasal dari satu atom saja atau masing-masing menyumbangkan satu, begitu ya. Ada dua cara. Nah, cara mencapai kestabilan ini kan kita menggunakan dua cara ini. Nah, kalau kita menggunakan dua cara ini, artinya kita membentuk suatu ikatan kimia. Nah, kalau dia membentuk ion, berarti ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion.
Nah, kalau dia penggunaan elektron bersama, berarti ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Nah, begitu ya. Jadi ada jenisnya, ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, lalu apa bedanya, Bu? Nah, seperti ini teman-teman. Kalau ikatan ion terbentuk dari unsur logam ditambah dengan unsur non-logam. Sedangkan untuk ikatan kovalen terbentuk dari unsur non-logam ditambah dengan unsur non-logam. Nah, jadi kuncinya teman-teman harus hafal mana unsur logam dan mana unsur non-logam. Nah, kita tengok kembali ke pelajaran sebelumnya tentang SPU, sistem periodik unsur. Nah, unsur logam di sini Bu tuliskan. Unsur logam itu adalah unsur-unsur pada golongan 1A sampai dengan 3A, kecuali H dan B. Nah, jadi unsur dari golongan 1A di sini sampai dengan 3A di sini. Nah, kecuali H, H di sini bukan logam ya teman-teman ya, hidrogen dan boron. Nah, kecuali ini. Yang lainnya termasuk golongan logam. Kemudian untuk selanjutnya yang termasuk logam juga itu adalah golongan 4A dan 5A. Nah, di sini misalkan Ibu contohkan 4A sampai 5A. 4A mana? Nah, 4A dan 5A. Tetapi hanya khusus pada SN dan PB. Nah, jadi untuk golongan 4A dan 5A yang logam hanya ini, SN dan PB, dan kemudian BI. Nah, ini. Oke, jadi hanya 3 ini ya yang logam di antara golongan 4A dan 5A. Yang lainnya C, Si, Ge. Nah, ini termasuk non-logam. Termasuk NP, AS, SB juga termasuk non-logam. Nah, kemudian logam yang lain adalah golongan B atau golongan transisi. Nah, jadi golongan di sini transition elements ini. Nah, di sini adalah golongan logam. Nah, kemudian tadi kita kelewatan nih di sini. Be termasuk logam. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa golongan 1A sampai dengan 3A itu adalah logam kecuali H dan B. H dan B. Nah, kemudian Be di sini pengecualian Be di sini termasuk logam. Nah, dia termasuk logam, tetapi ketika membentuk ikatan, dia akan membentuk ikatan kovalen. Nah, jadi meskipun Be logam, misalkan Ibu punya ikatan Be dengan S gitu ya, Be dengan S. Nah, Be itu adalah golongan 2A, di mana golongannya itu adalah logam. Kemudian S itu golongan 6A. Nah, 6A itu adalah non-logam. Nah, seharusnya antara logam dan non-logam itu kan ion ya. Nah, tapi karena Be di sini adalah pengecualian, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Nah, begitu. Jadi bukan ion tetapi kovalen karena ada pengecualian Be di sini. Oke, gitu ya. Jadi untuk logam ini macam-macamnya. Kemudian untuk yang non-logam, nah berarti non-logam sisanya teman-teman. Ada golongan 4A sampai dengan 8A. Jadi dari sini sampai sini. Nah, ini termasuk golongan non-logam. Kecuali SN, PB, dan BI. Nah, kecuali 3 ini tadi. Karena 3 ini termasuk logam. Nah, ini termasuk logam. Nah, begitu ya. Jadi kalau untuk menentukan ikatannya, kita tidak memperhatikan golongan metaloid. Metaloid itu termasuk golongan yang non-logam, begitu ya. Jadi perbedaannya hanya 2, membedakannya antara logam dengan non-logam. Nah, dihafalkan ya, jadi penting sekali untuk dihafalkan. Golongan 1A sampai 8A, unsurnya apa saja. Nah, itu harus dihafalkan. Nah, kemudian kita masuk ke ikatan ion. Ikatan ion tadi terbentuk dari ikatan logam, dari unsur logam maksud Ibu, bukan ikatan logam, tapi dari unsur logam ditambah dengan non-logam. Nah, sebagai contoh adalah ikatan antara Na dengan Cl. Nah, Na golongan berapa? Nah, makanya teman-teman harus ini hafal.
Na golongan 1A ya, halina, berarti dia golongan 1A. Cl berarti golongan berapa? Film Charles Bronson, golongan 7A. Nah, golongan 1A tadi apa? Logam. Nah, golongan 7A termasuk non-logam. Oke, berarti ikatan yang terbentuk jenisnya apa? Antara logam dengan non-logam. Berarti ikatannya adalah ikatan ion. Nah, jadi kemudian Ibu akan menuliskan proses terbentuknya. Proses terbentuknya ikatan. Nah, untuk menuliskan proses terbentuknya, Ibu bantu dengan ini tabel di sini. Nah, ini harus dihafalkan ya. Golongan 1A muatannya adalah plus 1. Golongan 2A muatannya plus 2. Golongan 3A muatannya plus 3. Golongan 4A muatannya plus 4 atau min 4. Kemudian golongan 5A muatannya negatif 3, golongan 6A negatif 2, golongan 7A negatif 1, dan golongan 8A 0. Nah, ini dihafalkan ya supaya membantu menjawab pertanyaan proses terbentuknya. Nah, kita tuliskan dulu Na. Nah, Na supaya stabil dia membentuk apa? Dia membentuk Na positif. Nah, kenapa bisa positif 1, Bu? Nah, dari sini tadi. Dia golongan 1A, Na golongan 1A. Maka dia membentuk ion dengan muatan plus 1. Nah, kita tuliskan plus 1 di sini. Nah, dia plus 1 ya, plus 1 berarti dia melepaskan elektron. Jadi kalau plus di sini, plus artinya dia melepaskan elektron atau dia membebaskan elektron. Nah, berarti dia plus 1E. Nah, kemudian untuk yang Cl golongan berapa Cl? Cl golongan 7A. Nah, kita lihat di tabel. Golongan 7A, muatannya berapa? Muatannya negatif 1. Nah, sehingga Cl di sini berubah menjadi Cl negatif 1 atau Cl min. Nah, kalau tadi yang plus tadi di sini artinya dia melepaskan elektron. Nah, kalau negatif di sini, tanda negatif di sini artinya dia menangkap atau menerima atau menangkap elektron. Nah, artinya di sini berarti Cl menerima 1 elektron membentuk Cl negatif. Nah, gitu ya. Jadi hafalannya kalau misalkan dia plus, maka elektronnya ada di kanan. Kalau dia negatif di sini, berarti elektronnya teman-teman tambahkan di kiri. Nah, begitu ya. Jadi harus muatan di kanan dan di kiri harus sama. Ini kalau dijumlah plus 1 ditambah elektron muatannya negatif, plus 1 ditambah negatif 1, hasilnya adalah 0. Di sini juga 0 muatannya. Nah, di sini Cl itu muatannya 0 ditambah 1 negatif, maka sama ya, kiri kanan negatif 1, negatif 1. Oke, begitu. Nah, kemudian kita samakan elektronnya. Berarti sama-sama dikali 1 dikali 1. Nah, kita jumlah. Di sebelah kiri ada apa? Di sebelah kiri, di ruas kiri tanda panah ada Na ditambah Cl. Nah, ini elektronnya sudah tidak ditulis karena kita coret di sini. Nah, seperti ini. Menjadi Na positif ditambah dengan Cl negatif. Nah, jadi seperti ini. Na plus Cl menjadi Na plus Cl min. Kalau ini Ibu satukan menjadi NaCl. Nah, ini dinamakan sebagai rumus kimia senyawa. Nah, begitu ya. Rumus kimia senyawa NaCl. Na-nya ada 1 di sini. Karena 1 maka tidak ditulis ya. Na1 sesuai dengan di sini Na-nya 1. Cl-nya ada 1 juga. Nah, sesuai di sini juga 1. NaCl. Oke. Kemudian kita tuliskan struktur Lewis. Nah, apa itu struktur Lewis?
struktur Lewis itu adalah struktur yang menuliskan elektron valensinya. Nah, tadi ada dua ya, ada Na, NaCl. Kita sudah tahu rumus kimianya NaCl, berarti kita tuliskan Na1 di sini dan Cl1. Nah, Na itu adalah golongan 1A. Golongan 1A berarti elektron valensinya berapa? Ayo, masih ingat? Jadi elektron valensi itu dapat dilihat dari golongannya. Kalau golongan 1A berarti dia elektron valensinya 1. Golongan 2A elektron valensinya 2. Golongan 3A elektron valensinya 3 sampai dengan golongan 8A elektron valensinya 8. Nah, jadi golongan itu menunjukkan jumlah dari elektron valensi. Nah, jadi Ibu tulis di sini Na elektron valensinya 1. Nah, disimbolkan dengan titik atau dot. Nah, kemudian Cl golongan 7A. 7A berarti elektron valensinya ada 7. Nah, kita tulis ada 7. Nah, supaya membedakan mana elektron Na, mana elektron Cl, Ibu gambarkan dengan silang. Nah, caranya bagaimana kalau 7? Kalau 7 kita lihat di sini, di tabel di sini. Nah, ini membantu untuk menuliskan elektron valensi untuk Lewis. Nah, kalau 7A di sini artinya dia ada satu elektron yang tidak berpasangan. Nah, di sini nih ya. Nah, ini tidak berpasangan. Berarti kita tuliskan Cl berarti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada satu yang tidak berpasangan. Nah, tadi Na tadi kan melepaskan satu elektron di sini. Nah, elektronnya ini dilepaskan, teman-teman, diberikan ke Cl. Nah, di sini. Nah, sehingga membentuk, karena Na tadi melepaskan elektron, maka dia membentuk Na positif. Nah, ini Ibu berikan tanda kurung kurawal saja ya. Kurung siku, maaf, kurung siku. Ditambah dengan Cl. Nah, awalnya di sini Cl itu ada 7 ya tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 seperti ini. Tetapi karena dia menerima satu elektron dari Na tadi, yang bulat ini tadi ke sini, maka kita tuliskan di sini bulatnya. Nah, jadi bisa dibedakan ya, satu elektron ini dari Na. Nah, karena dia menerima satu elektron, berarti dia kelebihan satu muatan negatif. Nah, maka di sini negatif. Nah, begitu. Jadi, struktur Lewisnya seperti ini. Dari ini, kemudian membentuk ini. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang lain. Contoh lain, contoh 2, ikatan antara Al13 dan oksigen 8. Nah, tadi kalau yang di sini Na dan Cl tidak diberitahu nomor atomnya berapa. Nah, jadi teman-teman harus hafal Na itu golongan berapa, Cl golongan berapa. Nah, kalau di sini sudah diketahui teman-teman nomor atomnya berapa. Nah, dari nomor atom ini bisa kita konfigurasikan untuk mencari golongannya. Jadi teman-teman tidak harus hafal Al itu golongan berapa karena sudah ada petunjuknya di sini. Nah, jadi kadang di soal itu ditulis, kadang tidak. Nah, jadi amannya teman-teman juga harus hafalkan. Nah, kita tulis dulu Al. Al berarti konfigurasinya Al13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, artinya Al golongan 3A, karena dia berakhir di P maka SP ya. Kulit valensinya SP berarti golongannya 2 ditambah 1, 3A, periode 3. Periode 3. Nah, kemudian untuk yang O8, 1s2, 2s2, 2p4. Nah, berakhir di apa? Berakhir di P. Berarti dia kulit valensinya adalah S dan P. Elektron valensinya berarti dijumlahkan antara kulitnya tadi. Kulit valensi. Golongan 6A. 2 ditambah 4, 6A. Nah,
kemudian periodenya periode 2. Nah, gitu ya. Jadi kenapa A di sini? Karena berakhir di SP. Oke, kemudian kita tuliskan proses terbentuknya dulu. Yuk, proses terbentuknya. Proses terbentuk. Kita tuliskan AL. AL golongan berapa tadi? AL golongan 3A. Nah, teman-teman perhatikan lagi tabel di sini. Kalau golongan 3A berarti dia membentuk ion plus 3. Nah, di sini ya, membentuk ion plus 3. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi AL menjadi AL 3 plus atau plus 3. Nah, begitu ya. Kalau plus berarti tadi apa? Plus di sini artinya dia melepaskan elektron. Nah, dia melepaskan. Berarti kita tulis di sini di sebelah kanan. Kalau melepaskan berarti di sebelah kanan tanda panah. Plus 3E sesuai dengan jumlah dari muatan positifnya. Kalau 3 plus berarti di sini 3E. Kalau 2 plus berarti 2E. Kalau plus 1 berarti dia 1E. Gitu ya. Oke, kemudian yang O. O golongan berapa? O adalah golongan 6A. Nah, kalau 6A tadi berubah menjadi apa? Menjadi 2 min atau min 2. Nah, berarti O menjadi O2 min. Nah, kalau 2 min tandanya negatif artinya apa tadi? Kalau tandanya negatif berarti artinya menerima. Nah, berarti di sebelah kiri tanda panah kita tambahkan 2E sesuai dengan muatannya. Muatannya 2 min berarti 2E, muatannya 3 min berarti 3E. Nah, nambahnya di sebelah kiri. Nah, jadi pada intinya muatan di kiri dan di kanan harus sama. Nah, kita cek dulu. AL di sini muatannya 0 di kiri. Nah, di kanan berapa? 3 plus ditambah 3 min. Elektron muatannya negatif. Nah, 3 min berarti sama-sama 0. Sudah betul. Kemudian yang O di sini. O 0 ditambah 2 min. Berarti muatannya adalah 2 min. Di kanan juga 2 min. O sudah sama. Berarti sudah cocok. Sudah betul. Nah, sekarang kita samakan nih teman-teman. Jumlah elektronnya. Kita kalikan dengan bilangan terkecilnya atau kita cari KPK-nya. 3E berarti kita kali 2 supaya 6. Ini 2E berarti kita kalikan 3. Oke, sekarang kita jumlahkan. Nah, di sini dikalikan 2 ya, berarti AL-nya juga dikali 2. 2AL ditambah dengan yang ruas kiri ada 3O. Nah, menjadi dikalikan 2 lagi tadi, 2AL3 plus ditambah 3O2 min. Nah, seperti ini. Ini dicorek ya, karena 3E dikali 2, 6, 2E dikali 3, 6. Sama-sama 6 dicorek, habis. Nah, begitu ya. Jadi, cara menjumlahkannya adalah ruas kiri, itu ruas kiri semua, ruas kanan semua. Nah, kalau seperti ini bisa Ibu tuliskan rumus kimia senyawa. Rumus kimia senyawa menjadi AL-nya ada berapa tadi? Ada 2. Berarti ada AL-nya ada 2, di sini ada AL-nya 2. Ditambah dengan AL2O. O berapa O-nya? O-nya ada 3. Nah, jadi AL2O3. Nah, begitu ya. Jadi, rumus kimia senyawanya ini. AL2O3. Oke, sekarang kita tuliskan struktur Lewis. Struktur Lewis. Nah, kita sudah punya tadi rumus kimianya AL2O3. Nah, ini sebagai acuan untuk menuliskan struktur Lewis. AL2O3 berarti AL-nya ada 2, O-nya ada 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat AL itu golongan berapa tadi? Golongan 3A, berarti dia ada 3 elektron valensi. Kita gambarkan 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk
Al yang satunya juga sama. 1, 2, 3. Kemudian O golongan 6A. 6A berarti ada 6 elektron valensi. Kita gambarkan. Nah, cara menggambarkan 6 bagaimana? Nah, kita lihat di tabel. Kalau elektronnya ada 6, nah ini 6A ini, maka cara menggambarkannya yang 2 berpasangan, yang 2 lagi dia sendiri. Nah, jadi tabel di sini digunakan untuk melihat bagaimana cara menuliskan elektron valensinya. Ada yang berpasangan, ada yang tidak. Kalau golongan 6A, yang tidak berpasangan ada 2. Kalau golongan 5A, yang tidak berpasangan ada 3. 1, 2, 3. Yang satunya berpasangan. Nah, gitu ya. Jadi tabel ini digunakan untuk menuliskan elektron valensinya. Nah, O tadi berarti ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 2 yang tidak berpasangan. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian Al menyumbangkan elektronnya ke O. Yang disumbangkan ini. Ini ada 2 disumbangkan di sini, kan di sini masih 1 elektron nih teman-teman. Nah, masih bisa menerima 1. Di sini juga sama, masih bisa menerima 1. Nah, ini juga sama, kan masih sisa 1 ya, disumbangkan ke O yang lain. Nah, di sini, kemudian ini di sini, kemudian ini di sini, dan ini di sini. Nah, seperti itu. Sehingga bisa kita tuliskan struktur Lewisnya menjadi tadi Al-nya ada 2, berarti kita tulis di sini 2. Kemudian Al muatannya berapa tadi? Al muatannya adalah 3+. Karena elektron ketiga-tiganya itu lepas. Jadi kita tuliskan 3+ di sini. Ditambah dengan ada berapa O-nya? O-nya ada 3, 1, 2, 3. Nah, berarti kita tuliskan 3 di sini sebagai koefisien. Nah, ini 3, kemudian O-nya kita gambarkan struktur Lewisnya. O ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian tadi sudah menerima elektron dari si Al. Di sini ada Al, di sini ada Al. Nah, karena dia menerima 2 elektron atau 2 benda asing di sini, ada 2 bulatan, maka dia muatannya juga menyesuaikan 2-. Oke, gitu ya. Jadi ada berapa O-nya? 3, kemudian menerima berapa? Masing-masing O menerima 2 elektron. Nah, 1, 2. Nah, maka kita tulis 2, 1 bulatan dan 1 lagi. Muatannya 2 negatif. Oke, jadi kalau diminta untuk menuliskan struktur Lewis dituliskan seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh ketiga. Ikatan antara Ca dengan S. Yuk, Ca. Nah, ternyata di sini tidak diketahui nomor atomnya. Nah, kalau tidak diketahui nomor atomnya, berarti teman-teman tidak bisa menentukan golongan berdasarkan konfigurasinya, karena kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita hafalkan. Oh, Ca itu golongan berapa toh? Bebek mangan cacing, berarti golongan 2A. Nah, kemudian S golongan berapa ya? Orang Solo, seneng telo pohong. Orang Solo. Oh, berarti dia golongan berapa? 6. Nah, golongan 6A. Oke. Nah, kemudian golongan 2A berarti dia termasuk logam. Golongan 6A berarti dia termasuk non-logam. Logam ditambah non-logam menghasilkan ikatan ion. Nah, kemudian kita gambarkan proses terbentuknya. Proses terbentuk Ca. Nah, Ca golongan 2A. Berarti kalau kita tengok lagi ke sini, golongan 2A berarti dia membentuk
ion plus 2. Nah, di sini plus 2. Berarti kita gambarkan Ca2 plus atau plus 2. Nah, plus tadi artinya dia melepaskan elektron. Berarti di sini ditambah 2 elektron. Sesuai dengan jumlah muatannya. Kemudian S golongan 6A. Nah, kita lihat tabelnya tadi. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya tabelnya. S berarti dia membentuk apa? Membentuk negatif 2 karena dia golongan 6A membentuk negatif 2. S2-. Nah, artinya dia menangkap atau menerima 2 elektron. Nah, kita tambahkan di sini 2 elektron. Nah, sekarang kita cek apakah di ruas kiri dan ruas kanan muatannya sudah sama? Oh, di sini Ca-nya 0 muatannya. Di sini 2 plus ditambah 2 elektron. 2 plus ditambah 2 negatif, berarti 0 juga, sudah sama. Kemudian di sini S ditambah 2 elektron, berarti muatannya 2 negatif di kiri. Oh, di kanan juga 2 negatif, berarti sudah cocok. Nah, sekarang kita cari KPK dari elektronnya. Di sini 2E, di sini 2E. Berarti sama-sama dikali 1 dikali 1. Nah, sekarang kita jumlah. Corek-corek, habis. Di sebelah kiri ada Ca dan S. Di sebelah kanan ada Ca2 plus ditambah dengan S2-. Nah, Ca2 plus ditambah S2- bisa Ibu tulis rumus kimia senyawanya adalah Ca ada 1 ya, di sini koefisiennya 1. Kalau tidak ada tulisannya berapa, berarti di sini 1, teman-teman. 1 berarti Ca1, S-nya 1. Nah, sehingga rumus kimia senyawanya adalah CaS. Nah, mudah ya. Kemudian kita tuliskan struktur Lewisnya. Struktur Lewis. Nah, kita sudah dapat rumus kimia, kita tulis dulu di sini, CaS. Ca-nya ada berapa? Ca-nya ada 1. S-nya ada 1. Nah, mudah sekali. Ca di sini golongan 2A, berarti elektron valensinya ada 2. Nah, cara menulisnya bagaimana? Nanti lihat di tabel tadi. Ada 1 di sini, 1 di sini. Nah, jadi cara menulisnya bukan seperti ini ya, Ca terus jejer 2. Nah, seperti ini tidak. Tetapi dia 1 di sini, 1 di sini. Atau bisa juga teman-teman tuliskan 1 di sini atau 1 di sini. Begitu ya, jadi yang jelas terpisah, tidak berpasangan seperti ini. Kemudian untuk S golongan 6A. Nah, kita tulis elektron valensinya berarti ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti dia ada 6. Nah, kemudian membentuk ikatan. Ca mendonorkan atau mentransfer elektronnya ke S di sini. Kemudian yang satunya di sini. Sehingga membentuk Ca kehilangan 2 elektron, 2 plus sesuai dengan ini tadi ya. Nah, sesuai. Ditambah dengan S yang dia menerima 2 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 2 elektron dari Ca. Di sini 1 dan 2. Nah, karena dia menambah 2 elektron atau menerima 2 elektron, ada 2 bulatan di sini, maka muatannya adalah negatif. Nah, jadi struktur Lewisnya seperti ini. Begitu ya, kemudian kita lanjutkan. Yuk, contoh keempat. Tentukan jenis ikatan, rumus kimia senyawa, dan proses terjadinya ikatan dan struktur Lewis antara X dan Y. Nah, di sini tidak disebutkan unsurnya apa, teman-teman. Tidak disebutkan unsur yang sesungguhnya itu apa, tetapi hanya dituliskan atau dianalogikan sebagai X dan Y, disimbolkan sebagai X dan Y. Nah, berarti kita konfigurasikan di sini. Di sini ada petunjuk nomor atomnya. Nah, ada petunjuk nomor atomnya. Sebentar ya. Nah,
X di sini 12, berarti konfigurasinya bagaimana? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Berakhir di S, berarti golongannya adalah golongan A. Golongan berapa A? Elektron valensinya 2, berarti golongan 2A. Kemudian untuk yang Y, Y53. Nah, ini bisa kita konfigurasikan menggunakan konfigurasi singkat, menggunakan gas mulia. Menjadi kita pakai apa? KR ya, berarti ya. KR 36 di sini. Nah, sisanya adalah 5S2, 4D10, 5P5. Nah, berakhir di P. Berarti kulit valensinya adalah SP. S-nya dari mana? Dari sini. Nah, ini kulit valensinya. SP. Berarti golongan berapa, teman-teman? Golongan 2 ditambah 5. Berarti dia golongan 7A. Nah, berarti golongan 7A. Golongan 2A termasuk logam. Golongan 7A termasuk non-logam. Nah, sehingga kita bisa menjawab jenis ikatannya apa. Nah, untuk menjawab jenis ikatan itu kita harus mengidentifikasi dulu dia logam atau non-logam. Karena dia logam berikatan dengan non-logam, maka ikatan yang terbentuk jenisnya adalah ikatan ion. Nah, atau ikatan elektrovalen. Nah, ikatan ion ini disebut juga sebagai ikatan elektrovalen. Nah, kemudian rumus kimia senyawa dan proses terjadinya ikatan. Oke, kita tuliskan dulu prosesnya. Prosesnya berarti X berubah menjadi, karena dia golongan 2A berarti X2+. 2 plus berarti 2E di sini. Kemudian yang Y golongan 7A. Kalau 7A berarti dia berubah menjadi -1. Nah, nanti dilihat lagi di tabelnya ya. Karena dia -1 berarti di sini ditambah 1 elektron. Nah, kemudian kita samakan elektronnya. Di sini 2E, di sini 1E. Artinya yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Kemudian kita jumlah. Di sebelah kanan ada X ditambah Y-nya dikali 2, 2Y. Nah, gitu ya. Ini coret-coret karena sudah sama, 2E dan 2E. Kemudian di sini menjadi X2 plus dikalikan 1, berarti dia tetap ya, X2 plus, kemudian Y min dikali 2, artinya menjadi 2Y min. Nah, gitu ya, jadi 2-nya itu sebagai koefisien di sini. Bukan Y2 min, tetapi 2Y min, gitu ya. Oke, kemudian kita gambarkan di sini rumus kimia senyawanya. Rumus kimia senyawanya berarti menjadi X-nya ada 1, koefisiennya 1, kemudian Y koefisiennya 2, berarti dia XY2. Nah, gitu ya, XY2. Setelah itu kita gambarkan struktur Lewis-nya. Nah, sudah terjawab tadi rumus kimia senyawanya XY2. Nah, kita gambarkan struktur Lewis-nya. Berarti dia ada struktur Lewis di sini. XY2. X-nya ada 1, Y-nya ada 2. Nah, X tadi golongan 2A, berarti ada 2 elektron valensi. Y-nya golongan 7A, berarti ada 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian X di sini mendonorkan 1 elektron ke sini, kemudian yang ini di sini. Nah, sehingga membentuk X
2 plus karena dia kehilangan 2 elektron, ditambah dengan 2, Y-nya ada 2 ya, diingat Y-nya ada 2, Y di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 1 elektron dari X-nya tadi. Nah, di sini. Karena dia menerima 1 elektron berarti dia negatifnya 1. Negatif 1. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke sini. Misalkan di sini Ibu memiliki ada 3 jenis unsur. Nah, di sini Ibu simbolkan sebagai X, Y, dan Z. X-nya 1, Y-nya nomor atomnya 4, Z-nya nomor atomnya 5. Nah, sekarang Ibu punya lagi unsur K. Misalkan ya, unsur K nomor atomnya 9. Nah, kemudian Ibu bertanya, ketika X, misalkan Y saja deh, ketika Y berikatan dengan K, maka akan terbentuk ikatan apa? Kovalen atau ion? Nah, kita gambarkan dulu Y. Y itu kan berarti 4, kita konfigurasikan 1s2, 2s2. Nah, berarti dia ada di golongan 2A, periode 2. Nah, kita lihat golongan 2A periode 2 di sini. Golongan 2A periode 2. Berarti di sini ya BE. Oh, ternyata dia BE. BE itu termasuk ke pengecualian di sini. Nah, jadi Y ini ternyata unsurnya itu adalah unsur BE. Dan BE ini termasuk ke pengecualian. Nah, kemudian K di sini kita lihat. K9. Berarti dia 1s2, 2s2, 2p6, 2p5 ya. Berarti dia golongan 7A. Golongan 7A. 7A berarti termasuk golongan non-logam. Nah, tadi BE ditambah dengan non-logam. BE tadi sebenarnya itu logam, tapi karena dia pengecualian, harusnya ini senyawanya ion, ikatan ion. Karena dia pengecualian, maka ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, gini ya. Jadi ini bukan ion tapi kovalen. Nah, jadi hati-hati teman-teman, dihafalkan pengecualiannya tadi. Kemudian Z di sini. Z di sini kalau kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 3p, 3s, 1. 1s, 2s, kok 3s, 2p ya teman-teman ya. 2p, 1. Nah, golongan berapa berarti dia? Golongan 3A. Golongan 3A. Periode 2. Nah, kita lihat golongan 3A periode 2. Oh, ternyata dia B di sini. Nah, pengecualian juga. Nah, dia adalah B. Boron. Boron itu termasuk non-logam. Jadi ketika dia berikatan dengan di sini, non-logam berarti masuknya kovalen. Meskipun ketika kita konfigurasikan dia golongan 3A, nah kalau kita hanya memperhatikan golongannya saja, berarti dia termasuk golongan logam ya. Nah, tapi kita harus memperhatikan dia termasuk ke pengecualian. Nah, jadi diingat pengecualiannya itu apa saja. Nah, itu diperhatikan supaya nanti tidak salah dalam menentukan jenis ikatannya. Pengecualiannya hanya sedikit ya, tadi ada di sini ada tadi Be boron. Nah, ini nomor atom 1 artinya dia hidrogen. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi untuk ikatan ion yang kita pelajari hari ini sampai di sini dulu. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama, ikatan ion terjadi antara unsur logam ditambah non-logam. Yang kedua, ikatan ion terjadi karena serah terima elektron. Serah terima elektron. Yang menyerahkan itu unsur logam. Nah, jadi di sini yang menyerahkan itu adalah unsur logam, yang menerima itu adalah unsur non-logam. Nah, gitu ya. Jadi yang menyerahkan logam, yang menerima non-logam. Kemudian
Kesimpulan yang ketiga adalah ikatan ion disebut juga sebagai ikatan elektrovalen. Nah, sekarang teman-teman supaya lebih paham lagi, supaya lebih terampil dalam mengerjakan soal-soal tentang ikatan ion, teman-teman silahkan berlatih untuk mengerjakan tugas 8. Nah, nanti silahkan diperhatikan di situ petunjuk pengerjaannya. Oke, demikian video dari Ibu untuk ikatan ion. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar, Tuhan memberkati.